Selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Kita akan mulai pelajaran kita, lanjutkan langsung saja ya. Masih di pelajaran tentang Armageddon. Sesi keberapa? Saya sudah kehilangan hitungan, kita akan lanjutkan. Nah, pagi ini kita akan masuk ke bagian yang kelima ya. Pasal 13 sudah kita masuki, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Temanya bangsa Yahudi, Israel ada di Yerusalem, di tanah mereka, di akhir cerita, dan Allah mulai melakukan pembersihan ya. Memasuki ayat 7 sampai ayat 9, pembersihan ini akan dilakukan terus ya. Jadi bagian kelima ini 13 ayat 7 sampai 9, judulnya adalah 2/3 dari bangsa Yahudi akan dibinasakan, tetapi kaum sisa-sisa akan bertahan. Nah, kaum sisa-sisa ini kan yang sudah mendapat pengampunan ya, di ayat yang pertama, terbukanya sumber-sumber mata air, mereka membasuh dosa dan kecemaran mereka, pengampunan dianugerahkan kepada mereka, lalu mereka dilahirkan kembali. Nah, yang sisa-sisa yang bertahan ini, yang bertobat dan diampuni, itu yang dicatat dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama, itu yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Nah, sayangnya justru sebagian besar 2/3 termasuk yang harus Tuhan hakimi ya dalam hari Tuhan ini, khususnya dalam kejadian Armageddon, di mana Tuhan mengizinkan musuh-musuh Israel yang dipimpin antikristus, ini pasukan banyak negara dari seluruh dunia yang menyerbu, diizinkan Tuhan untuk membinasakan 2/3 dari bangsa Yahudi ya. Kita akan langsung lihat ayatnya. Ayat yang ke-7 dulu. Kita baca dulu ayatnya ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, untuk mengerti, memahami, dan menafsirkan dengan benar secara kontekstual ayat yang ke-7 ini, kita mau nggak mau harus mundur ke belakang ya. Coba baca dulu penjelasannya. Ayat ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini ada ungkapan Allah sendiri yang mengatakan, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Gembalaku yang mana? Terhadap orang yang paling karib kepadaku ya. Tentu saja ini merujuk kepada Yesus ya. Dalam perjanjian baru kita paling tidak ada 2 kesempatan suara Allah terdengar mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jemaat ingat 2 peristiwa ini dalam perjanjian baru. Yang pertama ketika Yesus dibaptis ya oleh Yohanes Pembaptis, lalu yang kedua ketika Yesus bertransfigurasi ya dalam penglihatan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, kelihatan Yesus berbincang-bincang dengan Musa dan Elia ya. Di situ ada suara dari Tuhan juga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi rujukan orang yang paling karib yang disebut gembalaku ini merujuk kepada Yesus ya. Jadi poin pertama, ayat ini merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, poin yang kedua, mengapa nubuatan ke akhir zaman? Jadi pasal 12 sampai 14 itu kan membahas hari Tuhan. Ya. Yang dimaksud dengan ungkapan pada waktu itu atau dalam bahasa Inggris in that day. Tapi mengapa nubuatan yang membahas tentang hari Tuhan di akhir zaman membahas tentang kematian Kristus? Artinya dari setting waktu akhir zaman nanti yang kita belum tahu sampai hari ini kapan, seolah-olah nubuatan ini mundur lagi, kurang lebih 2000 tahun membahas tentang kematian Tuhan Yesus Kristus ini ya. Ungkapan suara Allah sendiri yang berkata, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Ya, ini kan merujuk kepada peristiwa di mana Yesus disalib ya, ditikam. Nah, kita ketika belajar ini muncul pertanyaan, mengapa nubuatan ke akhir zaman membahas tentang kematian Kristus, artinya mundur lebih kurang 2000 tahun. Nih, jawabannya di sini. Latar belakang nubuatan Zakaria ke-1 pasal 9 sampai pasal 11, khususnya pasal 11. Lihat gambar. Sebentar gambarnya saya perlihatkan. Jadi ketika kita ingin memahami ayat yang ke-7 ini,
ada pertanyaan kenapa nubuatan tentang akhir zaman, dekat-dekat hari Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua, menjelang masuk ke millennial kingdom, kok di ayat 7 ini dibahas lagi tentang kematian Yesus yang sebenarnya ada di nubuatan Zakaria yang pertama ya, pasal 9 sampai pasal 11. Nah, jadi mau tidak mau ketika mau mengartikan, memahami ayat yang ke-7 ini, kita harus sedikit mencoba mengulas nubuatan Zakaria yang pertama ya. Kan nubuatan Zakaria yang pertama itu kedatangan Yesus yang pertama diakhiri dengan penolakan, kan? Penyaliban. Sedangkan nubuatan yang kedua, pasal 12 sampai 14 yang sedang kita pelajari adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Mesias yang kedua, di mana dia akan menegakkan kerajaan 1000 tahun damai, menghakimi ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus kilas balik dulu ke pasal 11 khususnya ya. Jadi ada di dalam nubuatan Zakaria yang pertama. Coba. Nah, kalau kita balik ke pasal 11, nubuatan Zakaria yang pertama, teks yang terakhir ayat 4 sampai 17 dibahas tentang dua macam gembala ya. Ini saya kasih lihat dari Alkitab yang saya pegang, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi nubuatan Zakaria yang pertama menubuatkan tentang akan datangnya dua macam gembala ya. Coba kita lihat. Nah, saya akan sampaikan atau presentasikan sekilas tentang nubuatan Zakaria yang pertama ini, khususnya pasal yang ke-11, teks terakhir, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-17. Silakan jemaat buka kitabnya biar jelas, yaitu nubuatan tentang datangnya dua macam gembala. Coba perhatikan dulu peta zaman ini ya, ini secara ringkas aja yang berkaitan dengan apa yang akan saya presentasikan. Jadi kalau kita gambar garis waktu dari awal sampai akhir, ini diawali dari penciptaan ya, diakhiri dengan kiamat ya, berakhirnya alam semesta yang kita tinggali ini. Nah, sebelum penciptaan, ini saya kasih keterangan masa lalu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan, di mana di sana hanya ada Allah. Pada mulanya Allah. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Barulah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Jadi dimulailah keberadaan ruang, waktu, dan segala macam benda zat ciptaan di sini ya. Nah, ini akan berakhir di kiamat ya, yang dituliskan dalam surat Petrus dan kitab Wahyu pasal yang ke-20 ya. Nah, setelah kiamat apa? Realitas sorga, kekekalan, langit baru, bumi baru bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, jemaat perhatikan dalam garis waktu ini dari penciptaan sampai akhir kiamat, saya buat beberapa settingan waktu. Ini abad pertama ya, abad pertama Masehi. Kedatangan Yesus yang pertama kan Natal. Natal itu menjadi tolak ukur awal perhitungan kalender yang kita pakai secara umum sekarang. Kalender Masehi ya, walaupun dalam realitasnya ternyata ada selisih beberapa tahun ya. Tapi kalender Masehi yang kita pakai secara umum di dunia itu diawali dari kelahiran Yesus ya. Jadi ini ada setting waktu abad pertama, kedatangan Yesus yang pertama Natal ya, yang kita rayakan dalam Natal. Lalu settingan waktu di sini menjelang kiamat ya. Di sini ada hari Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua. Ya, dia datang sebagai raja dan hakim ya, hari Tuhan, Armageddon di sini menjelang ini 1000 apa? Kerajaan 1000 tahun damai ya. Sebelum langit baru, bumi baru, Yesus memerintah di sini. Sedangkan ini 3,5 ini masa ya. Di mana di sini Wahyu pasal 6 diperkenalkan munculnya antikristus ya, satu sosok yang mengendarai kuda putih. Tapi memegang senjata busur ya, itu bukan Yesus tapi antikristus ya. Kuda putih yang dikendarai melambangkan damai, tapi damai palsu. Di sini muncul Wahyu pasal 6 antikristus, lalu masa aniaya. Nah, 3,5 tahun terakhir masa aniaya besar ya. Antikristus diizinkan Tuhan memerintah, berkuasa, dia menajiskan bait Allah, memproklamirkan dirinya Allah.
memerintahkan seluruh dunia menyembah dia. Ya. Lalu disinilah aniaya besar, nah yang sedang kita pelajari khususnya yang terjadi kepada bangsa Yahudi ya. Pendisiplinan terakhir, ini yang nanti akan kita bahas ya, yang tadi diperkatakan dalam serbuan besar-besaran pasukan seluruh dunia, bangsa-bangsa seluruh dunia di bawah pimpinan antikristus ini, pada akhirnya akan membinasakan 2/3 bangsa Yahudi. Jadi ini babak terakhir pendisiplinan terhadap bangsa Yahudi ya. Oke. Jadi garis waktu ini sudah bisa dipahami sampai di sini. Nah, kalau saya lengkapi, begini. Tadi dikatakan bahwa pada nubuatan Sakaria yang pertama, khususnya pasal 11 ayat 4-17, itu adalah nubuatan tentang datangnya 2 macam gembala. Yaitu gembala yang baik, saya tuliskan di sini, dan gembala yang pandir. Ya. Jadi gembala yang pertama, gembala yang baik tentu saja merujuk kepada Yesus ya, Good Shepherd. Lalu ini gembala yang pandir, foolish atau worthless shepherd, ya ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris. Nah, Yesus datang pada kedatangannya yang pertama, Natal, kelahirannya, Allah yang menjelma menjadi manusia, inkarnasi, firman yang menjadi daging, kata Yohanes pasal 1, itu terjadi pada kedatangan Kristus yang pertama ya, sang gembala yang baik. Kepada domba-dombanya, bangsa pilihannya, milik kepunyaannya, Israel, Yahudi, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, ya, menolak dia. Nah ini ditulis dalam Sakaria 11 ayat 4-14 gitu ya. Jadi Sakaria 11 membahas tentang datangnya 2 macam gembala. Gembala yang baik dibahas ayat 4 sampai ayat 14, sedangkan gembala yang pandir 3 ayat terakhir, 15, 16, 17. Jadi sekali lagi, 2 macam gembala yang dinubuatkan. Nubuatan pertama Sakaria, khususnya di pasal 11 ayat 4 sampai 17, ini. Yang pertama adalah gembala yang baik, menunjuk kepada Kristus. Lalu gembala yang kedua, yaitu gembala yang pandir, menunjuk kepada anti-Kristus ya. Oke, sampai sini kita lihat ya. Nah ini saya kasih tanda tanya tambahan di peta zaman kita untuk merujuk kepada kita belum tahu kapan ya akan dimulai masa aniaya karena antikristus sampai hari ini kita hidup belum dinyatakan ya. Baru setelah antikristus dinyatakan seperti apa yang dituliskan dalam 2 Tesalonika pasal 2, baru kita akan menghitung 7 tahun itu. Oke ya, sampai sini. Berikutnya. Nah, kita baca dulu ayat-ayat dalam Sakaria pasal 11, khususnya 3 ayat terakhir, 15, 16, 17, yang menuliskan tentang jenis gembala yang kedua atau gembala yang pandir ya. Coba kita baca dulu. Ini menunjuk kepada antikristus ya. Sedangkan ayat yang keempat sampai ayat yang ke-14 itu menunjuk kepada Yesus ya. Ayat 15, 16, 17 menunjuk kepada antikristus. Kita baca ya. Ayat 15. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir ya, dalam bahasa Indonesia. Atau dalam Alkitab bahasa Inggris, ini ya. Foolish atau worthless atau wicked shepherd. Foolish, bodoh, pandir, lalu worthless, tidak berguna, lalu wicked, jahat. Ya, ini menunjuk kepada antikristus. Penjelasannya, sebutan untuk antikristus, gembala yang pandir. Ya. Nih, saya tambahkan ayat-ayat referensinya tentang antikristus. Ya. Beberapa atau bahkan 3-3-nya sudah pernah kita pelajari, silakan dibaca. Ayat 16. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Ini menunjuk kepada ini penjelasannya karakter si gembala pandir antikristus yang merupakan kebalikan dari karakter Kristus sang gembala yang baik ya. Nah, tentang karakter jahat antikristus ini yang dinubuatkan dalam Sakaria 11 ayat 16, saya kasih ayat-ayat rujukannya ya. Ini sudah pernah kita
pelajari juga khususnya Matius 24 ya, yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan Yesus Kristus dalam Olivet Discourse memberikan gambaran sosok antikristus, bagaimana perlawanannya kepada Allah dan kekejaman pemerintahannya di 3,5 tahun masa aniaya besar. Matius 24 ayat 15-22. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini adalah referensi kepada Daniel 9 ayat 27 yang menubuatkan munculnya satu pribadi yang akan berkuasa untuk melawan Allah. Ia akan menaklukkan Yerusalem, menindas bangsa Yahudi, menajiskan bait Allah dengan memasang patung dirinya di sana, lalu mengangkat dirinya sebagai Allah dan memerintahkan seluruh dunia untuk menyembahnya. Ini akan digenapi di masa pemerintahan antikristus di 3,5 tahun masa aniaya besar seketika menjelang kedatangan Yesus. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Hati-hati terhadap kedatangan si gembala yang pandir ini, ya. Coba perhatikan, saya baca lagi pelan-pelan. Karakteristik dari antikristus sebagai gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala, ini gembala pandir ya, antikristus, seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Jadi kalau Kristus datang, sebenarnya diutus Allah sebagai gembala yang baik untuk dalam Matius pasal 23, Yesus sendiri kasih gambaran seperti seorang induk ayam yang mencoba mengumpulkan anak-anaknya untuk berlindung di bawah sayapnya. Begitu ya? Jadi ingin memberikan damai sejahtera, memberi keselamatan kepada yang lenyap, lalu mencari yang hilang, lalu menyembuhkan yang luka, memelihara yang sehat. Itu yang dilakukan oleh Kristus, gembala yang baik. Tetapi yang dilakukan antikristus justru sebaliknya, mencerai-beraikan umat Tuhan, mencelakakan mereka. Kita lihat dalam Armageddon, akhir zaman nanti, hari Tuhan, dalam wujud yang paling nyata, serbuan pasukan yang terdiri dari negara-negara seluruh dunia di bawah pimpinan antikristus akan menyerbu, mencoba membinasakan bangsa Israel, suku Yahudi. Nah, kita sudah lihat dalam berita-berita khususnya yang disampaikan oleh kelompok Hamas ya. Memang kata orang dalam sendiri, kita sudah lihat dari berita bahwa tujuan didirikannya kelompok Hamas adalah membinasakan bangsa ya Yahudi ya. Ini jadi roh antikristus mempersiapkan jalan bagi datangnya sosok antikristus sudah dilakukan ya oleh kelompok-kelompok. Nubuatan ini digenapi termasuk dalam lingkungan internal gereja. Munculnya gereja-gereja palsu yang kita sudah sampaikan, khususnya mayoritas yang dipraktikkan oleh Pentakosta Karismatik, itu sebenarnya menunjukkan bahwa memang antikristus, khususnya roh antikristus ada di belakang mereka. Nabi-nabi palsu kan memang digerakkan, diberikan kuasa oleh roh antikristus. Surat Yohanes kita sudah pelajari. Nah, itu dipraktikkan di internal, di dalam gereja, lewat gereja-gereja palsu yang ajarannya membuat kita bingung. Membuat yang namanya orang Kristen bingung gitu. Mistik ya, sudah kita pelajari di seri pelajaran sebelumnya.
Jadi gereja sekarang dalam praktek-praktek yang kita lihat mayoritas Pentakosta karismatik ini ya, tidak mengindahkan yang lenyap, tidak ada berita Injil Kristus, Injil keselamatan. Ya, jadi cuman tujuannya mengumpulkan sebanyak mungkin orang di gereja saya supaya gereja saya kelihatan sukses, berhasil gitu ya. Lalu tidak mencari yang hilang, tidak ada program penginjilan untuk menjangkau, memberitakan Injil yang benar ya. Jadi khotbah-khotbah motivasional, bahkan humor, guyon, bahkan seorang stand up komedian seperti Monggol diundang naik mimbar, ya, lalu jemaatnya diasuh dalam itu ya, suasana ibadah yang seperti itu, tidak menghormati kekudusan Allah, menghina keberadaan Roh Kudus walaupun mereka mengklaim Roh Kudus hadir dalam ibadah. Itu yang dikerjakan gereja-gereja sekarang ya. Tidak memelihara yang sehat lewat pengajaran firman supaya bertumbuh. Gitu ya. Jadi gereja-gereja sekarang itu sudah menggambarkan. Jadi karakter antikristus yang digambarkan dalam nubuatan Zakaria yang pertama, pasal 11 ayat 16 ini, kita lihat dalam praktek-praktek internal ya, gereja palsu sekarang, mayoritas Pentakosta karismatik. Tidak peduli mereka dengan keselamatan jemaat sebenarnya. Jadi mereka mengoperasionalkan pelayanannya itu seperti klub sosial, kita sudah pelajari ya. Bukan lagi gereja Tuhan. Hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan bukan lagi yang terutama. Firman bukan lagi yang terutama. Firmannya motivasional, guyon, ilustrasi, kesaksian, cerita sana-sini. Tidak pernah ada eksposisi terhadap teks atau ayat-ayat dalam Alkitab ya. Yang lewat model khotbah ekspositori ini, Roh Kudus bekerja untuk mendewasakan. Ya, memelihara yang sehat. Tidak ada. Ya. Orang bisa gabung ke satu gereja dengan bebas, padahal orang itu belum bertobat. Belum dilahirkan kembali, belum masuk ke dalam iman Kristen yang benar. Tapi dia menikmati suasana pujian, penyembahan, yang kita sebut worshiptainment di sana ya. Karakteristik ini sudah digenapi sekarang. Ini ya karakteristik gembala pandir ini di ayat yang ke-16. Nah ayat yang terakhir menuliskan akhir cerita dari si gembala pandir. Antikristus, coba baca dulu. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Tentu saja ini bahasa perlambang, sekali lagi, menunjukkan bahwa kekuatan, kuasa, pengaruh antikristus akan Tuhan hancurkan pada akhirnya. Kan? Celakalah hai antikristus. Jadi dalam nubuatan kehadiran gembala tipe yang kedua, gembala yang pandir, yang tidak berguna, yang jahat, yang bodoh, yang pandir ini, Tuhan izinkan seketika mencerai-beraikan bangsa Israel. Tuhan izinkan bahkan dalam kehidupan gereja Tuhan, ini implikasi sekunder ya, kita lihat munculnya gereja-gereja palsu, PS-PS bertebaran dengan adanya YouTube gitu kan. Mencantumkan pendeta PS di depan nama, lalu menyampaikan firman, membuka Alkitab mungkin, mengutip 1 atau 2 ayat dari Alkitab, tapi kemudian dia berkhotbah aneh, mengoceh kemana-mana gitu. Sampai 2,5 jam. Ayatnya sama sekali nggak dibahas gitu, nggak ada eksposisi. Kita lihat sekarang ya. Tapi pada akhirnya ini pengaruh-pengaruh antikris termasuk rohnya yang mempengaruhi nabi-nabi palsu di gereja akhir zaman akan berakhir seperti ini. Ya. Akhir dari segembala pandir dalam penghakiman pada hari Tuhan ya, celaka, akan dibinasakan. Nah, kita sudah tahu ending kisah dari antikristus ya. Kalau kita lihat yang terakhir ini ada saya kasihkan rangkaian ayat-ayat yang menyatakan akhir cerita dari antikristus. Nah kalau kita ingat dalam ini saya cantumkan ayat yang terakhir saja. Wahyu 19 ayat 20 dilempar ke dalam lautan api oleh belerang ya.
Jadi antikris, binatang itu dan nabi palsu, akhir cerita dalam Armageddon, kedatangan Yesus yang kedua, hari Tuhan, dilempar ke sana. Lalu semua pengikutnya dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Yesus, ya, penunggang kuda putih. Jadi inilah 3 ayat yang menubuatkan tentang munculnya gembala Pandir. Jadi Zakaria pasal 11 ayat 15, 16, 17. Sedangkan Zakaria 11 ayat 4 sampai 14 menceritakan tentang kedatangan gembala yang baik, yaitu Yesus. Lalu apa hubungannya kedatangan 2 jenis gembala ini? Antara gembala yang baik, Yesus, di abad pertama, nanti dalam peta zaman kita, dengan kedatangan gembala yang pandir antikristus di akhir zaman.